Selamat datang di Josbus Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya bisa semangat menghibur kalian. Kali ini saya akan membawakan cerita horor dari Mas Deki, bukan nama asli, yang dialaminya beberapa tahun lalu ketika sedang KKL di daerah Jawa Timur. Dan pokoknya ini ngeri banget dah. Terus pantengin aja dah. Waduh. Oke, mari kita mulai. Karena ceritanya ini sangat panjang, mungkin kita akan bagi jadi 3 part. Dan ini part pertamanya. Mari kita mulai. Pengalaman horor nyata yang dialami oleh Mas Deki saat KKN di daerah Jawa Timur. Dan dari kampus Mas Deki ini diperbolehkan sendiri atau berkelompok. Nah, Mas Deki ini memilih untuk sendiri karena dia sudah memenuhi syarat praktek. Sedangkan teman-temannya yang lain itu banyak yang belum memenuhi syarat praktek. Jadi terpaksa ia praktek sendiri di sebuah perusahaan yang berada di daerah Jawa Timur. Di daerah tersebut sudah ada 2 orang yang sudah praktek di perusahaan tersebut selama 4 hari dan menjadi partner ketika ada tugas dari atasan mereka di perusahaan. Awalnya dia mengira akan tinggal di mes, tetapi ternyata sudah penuh sehingga Mas Deki mencari tempat tinggal sementara. Ya karena penuh kan, nggak mungkin dong semuanya di situ, nanti kayak ikan sarden. Dan Mas Deki bertanya kepada karyawan tersebut di perusahaan sih untuk mencari info kos atau rumah kontrakan yang bisa dikontrakin dan ditinggali sementara. Salah satu karyawan memberitahu, namanya Mas Haris, terdapat rumah yang dikontrakan di dekat rumahnya tempat tinggalnya yang sekarang, dan akan menemani Mas Deki untuk mengunjungi rumah tersebut. Setelah selesai pulang dari kantor, Mas Aris dan Mas Deki pergi menuju rumah yang disewakan tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Mas Deki terkejut nih, kayak gua yang ngomongnya belepotan, buset dah. Karena masih ada rumah kayu, buset dah, rumah kayu yang masih terawat dan banyaknya ukiran-ukiran di rumahnya tersebut. Bayangin ya, dari banyaknya rumah modern sekarang masih ada loh rumah-rumah kayu yang ada ukiran-ukirannya gitu. Sekarang walaupun rumahnya kecil tapi bagus katanya, karena yaitu ukiran-ukirannya itu di pintu pagar. Setelah turun dari motor, mereka menuju ke rumah pemilik dari rumah kayu tersebut yang berjarak sekitar 100 meter. Kemudian mereka bertemu dengan Pak Wito dan Bu Irah. Mereka tinggal berdua di situ karena anak mereka sudah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka di luar kota, dan sesekali pulang untuk menjenguk mereka. Setelah sedikit mengobrol,
Mas Deki memberitahu niatnya untuk menyewa rumah kayu tersebut. Dan Pak Wito pun berbicara, mau nyewa berapa bulan nak? Sekitar 4 bulan pak, selama saya praktek di perusahaan dan mengurus berkas-berkas dari kampus pak. Kira-kira berapa ya pak per bulannya? Untuk sewa per bulan kamu gak usah banyak-banyak, saya sudah cukup, paling 500.000 saja nak. Dalam hati Mas Deki berpikir, wah murah sekali, di tengah kota tapi sewanya murah banget, gila murah banget. Ini kesempatan yang bagus. Dan dia berpikir, mungkin mereka tidak terlalu butuh uang karena mereka pensiunan PNS dan anak mereka bekerja di perusahaan pertambangan besar. Ya tahu sendiri kan, pertambangan, oh gajinya buset dah. Mas Deki, iya pak, saya akan bayar sewa tagihannya sekarang saja pak, mumpung uangnya belum saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mas Deki mengeluarkan uang 2 juta rupiah dan memberikan kepada Pak Wito. Pak Wito pun menjawab, terima kasih ya nak, semoga kamu betah. Besok saya akan menyuruh orang dulu untuk bersih-bersih rumah tersebut. Iya pak, saya akan mulai tinggal di sana setelah menunggu beberapa barang saya datang dari ekspedisi. Oh jadi barang-barangnya Mas Deki ini dikirim lewat ekspedisi ya. Pak Wito, oh iya nak, pak kami, Mas Deki, pak kami pamit pulang dulu soalnya sudah malam. Pak Wito, iya nak, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut naik motornya. Mas Deki menjawab, iya pak siap. Mas Deki dan Mas Aris kembali ke rumah Mas Aris karena ingin menginap 1 malam supaya bisa istirahat sambil mengobrol-ngobrol santai. Pagi harinya mereka berangkat bersama ke kantor. Setelah semua barang Mas Deki beberapa hari kemudian, ia segera packing kembali untuk dibawa ke kontrakan. Mas Deki membawa semua barangnya dengan mobil operasional di perusahaan. Setelah sampai di rumah kontrakan, ternyata sudah ditunggu Pak Wito untuk memberikan kunci rumah dan langsung pulang agar Mas Deki bisa beristirahat. Jadi setelah memberikan kuncinya, Pak Wito itu langsung pulang karena tahu Mas Deki pasti kecapean. Jadi Mas Deki bisa beristirahat. Kemudian Mas Deki menata semua bawaannya. Malam pun tiba. Hawa di rumah kontrakan pun menjadi sunyi. Namun Mas Deki tidak menghiraukan dan fokus mengerjakan tugas-tugas dari kampus. Tidak terasa 1 minggu sudah Mas Deki tinggali di kontrakan tersebut dan sudah merasa nyaman. Kemudian peristiwa-peristiwa mistis itu pun terjadi. Setelah 1 bulan ia tinggal di rumah kontrakan tersebut. Pada malam harinya, dari mulai hawa dingin yang tiba-tiba datang dan sunyinya suara di sekitar rumah Mas Deki yang biasanya terdapat bunyi dari jangkrik-jangkrik, dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras.
yang membuat Mas Deki membuka pintu dan dibuka, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Setelah beberapa kali diketuk dengan keras dan dibuka, tidak ada yang terlihat, membuat Mas Deki mengumpat, "Siapa sih yang main-main dengan gua? Sini, wujudin tampang lu, anjing!" Dengan nada yang marah, Mas Deki mengumpat. Dan untuk terakhir kalinya, Mas Deki membuka pintu karena ada yang mengetuk. Setelah dibuka, ternyata terdapat sesosok kakek berbaju merah dan berkulit merah berdiri diam mematung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Mas Deki segera menutup pintu tersebut. Setelah berbalik, kakek itu pun berada di belakangnya, yang membuat Mas Deki jatuh terduduk sambil menutup matanya dan membaca-baca surat yang dia hafal. Setelah beberapa menit menutup matanya, Mas Deki kemudian mencoba membuka matanya untuk mengecek apakah masih ada kakek tersebut. Dan setelah itu, ternyata kakek itu sudah pergi. Pagi harinya, ia bersih-bersih dari kamar, kemudian mandi dan bersiap berangkat ke perusahaan. Peristiwa pada malam harinya itu membuat suasana hatinya tidak enak. Dan ketika sampai di perusahaan, ditanya oleh Mas Aris, "Gimana keadaan rumah? Apakah aman atau tidak?" Mas Deki pun membalas pertanyaan Mas Aris bahwa aman-aman saja Mas, seperti biasa. Kemudian Mas Aris memberikan beberapa potong ayam goreng kepada Mas Deki. Setelah diberikan ayam gorengnya, Mas Aris berpesan untuk tidak membagi-bagi ayam tersebut dan untuk dia sendiri saja dibuat lauk di kontrakan. Mas Aris juga berpesan untuk tidak memakan ayam itu saat bersama orang lain. Kemudian Mas Deki bertanya, "Kenapa Mas, kok nggak boleh dimakan saat bersama orang lain?" "Ya nggak kenapa-napa, takutnya diminta teman kamu dan kamu nanti tidak kebagian karena aku membuatnya cuma sedikit. Buat kamu saja nanti dibuat lauk di kontrakan." "Oh iya Mas." Setelah diberikan ayam tersebut, Mas Deki bertanya kepada dua temannya yang sama-sama praktek di perusahaan, apakah mereka juga mendapatkan makanan atau barang dari Mas Aris. Mereka menjawab, tidak ada yang diberikan makanan atau barang dari Mas Aris. Mas Deki pun menjawab, "Oh ya sudah." Kemudian ia membuka tempat makanan yang diberikan Mas Aris sambil mengambil ayam goreng tersebut. Mas Deki ditegur teman prakteknya, Mas Cahyo, "Deki, kamu makan ayam kok yang udah basi sih?" "Hah? Basi? Enggak kok, ini masih bagus dan harum juga baunya. Kayaknya baru dimasak tadi pagi." "Masa sih? Kok ada belatung kecil sama kayak berlendir gitu?"